Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang kedua. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari kalimat ajakan yang terdapat dalam sebuah percakapan ya. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama, misalnya memperingati hari kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Kita lihat percakapannya ya. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh, kata Udin ya. Kemudian Edo menjawab, lomba dalam rangka apa Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama, ajak Udin kepada Edo. Kemudian Edo menjawab, wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Kita lihat lagi percakapannya ya. Nah, di sini ada ayo kita ikuti lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Dan kalimat ajakan yang ketiga di sini ada mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, inilah kalimat-kalimat ajakan di dalam percakapan antara Udin dan Edo. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Bacalah kembali percakapan di depan. Apa yang ingin kamu ketahui mengenai persiapan lomba sepeda hias? Tuliskan pertanyaan itu pada kartu tanya jawab. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan teman sebelahmu. Kemudian berikan jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan temanmu. Nah, nanti silakan untuk mengisinya di sini ya. Nah, contoh pertanyaannya, apa yang ingin kamu ketahui mengenai persiapan lomba sepeda hias? Nah, contoh jawabannya seperti ini. Ingin mengetahui jadwal pelaksanaannya dan bagaimana cara daftarnya. Ini hanya sekedar contoh ya, jika memiliki jawaban yang lain, boleh ditambahkan. Kita lanjutkan lagi. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Pasti kalian juga selalu menjaga kerukunan ya. Karena dengan menjaga kerukunan, kita akan disayangi sama teman kita. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman-teman. Kita lanjutkan ke ayo mencoba. Pada bagian ini kita akan mempelajari gerak lokomotor. Pasti kalian masih ingat ya, gerak lokomotor itu gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sekarang perhatikan gerak berlari di bawah ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Lari pendek, kemudian lari panjang dengan langkah yang sangat panjang. Kemudian di sini ada lari melewati bilah bambu. Pasti semuanya akan berpindah tempat. Itulah yang dinamakan dengan gerak lokomotor. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Setelah melakukan gerakan-gerakan tersebut, mari lakukan permainan berikut. Nah, seperti ini ya permainannya. Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan.
Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Nah, untuk menjawabnya silakan nanti tulis di sini ya. Nah, contohnya gotong royong, kemudian kerja bakti, saling membantu, rukun, dan saling tolong-menolong ya. Nah, inilah sikap yang harus kita tunjukkan kepada teman kita ya. Jika kalian memiliki jawaban yang lain, silakan boleh ditambahkan di sini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Pada bagian ini kita akan mempelajari perilaku hidup rukun ya ketika kita bermasyarakat. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Nah, urutan gambarnya berarti yang ini ya. Udin mengetok rumah pintu Edo. Kemudian Udin membantu menghias sepeda Edo. Kemudian gambar yang ketiga, yang ini. Udin berpamitan kepada Edo untuk pulang. Hari sudah sore, Dok. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah. Dan urutan gambar yang keempat yang ini. Baik, Din. Kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Nah, setelah kita mengurutkan gambar ini, kita membuat ceritanya di halaman berikutnya. Tulis kalimat sesuai gambar. Silahkan nanti ceritanya di sini ya. Nah, inilah contoh ceritanya ya, berdasarkan urutan gambar yang telah kita urutkan. Pada suatu hari, Udin mendatangi rumah Edo. Udin mengetuk pintu rumah Edo. Setelah Udin bertemu dengan Edo, mereka menghias sepeda bersama. Edo sangat gembira karena Udin membantu menghias sepedanya. Setelah selesai, Udin berpamitan pulang. Edo pun mempersilahkannya pulang. Ini hanya sekedar contoh ya. Jika kalian mau membuat ceritanya sendiri, silahkan boleh ditambahkan. Kita lanjutkan lagi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas. Nomor 1. Apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Jawabannya tidak ya. Kemudian nomor 2. Gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Jawabannya gambar yang ketiga ya. Kemudian soal nomor 3. Apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit untuk pulang? Baik, Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Kesimpulannya, kita harus saling menghargai, menghormati, atau menyayangi orang lain walaupun berbeda suku, bangsa, maupun agama. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Nah, sekarang di sini tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Nah, di sini ada lambang sila yang pertama, bunyi silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di sini ada lambang sila kedua, isi silanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Lengkapilah cerita berikut ini sesuai dengan keadaanmu. Kerjakan dengan teliti. Nah, soalnya kita lihat di halaman berikutnya ya. Kemudian bacalah ceritamu itu di depan kelas dengan percaya diri. Aku mempunyai teman bermain di sekitar rumah. Nama teman-temanku adalah... Nah, kalau Abi punya temannya yaitu Hani, Hafi, dan Hana. Jika temanku mengalami kesulitan, aku akan... Nah, kalau Abi akan membantu atau menolong. Meskipun senang bermain, aku selalu ingat beribadah. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai. Jika sikap sesuai, pengamalan Pancasila. Kita perhatikan gambar yang pertama.
Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Kemudian gambar yang kedua di sini, aku pulang dulu ya. Aku mau mengaji. Nah, gambar ilustrasi yang pertama dan yang kedua ini sesuai dengan sila yang pertama. Kita lanjutkan lagi memasangkan gambar berikutnya. Nah, di sini ada gambar Udin yang sedang menolong Edo. Edo terjatuh dari sepeda. Kemudian yang ini juga bermain bersama. Nah, dua kegiatan ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang kedua ya. Nah, sila yang kedua itu lambangnya rantai emas. Berarti kita pasangkan ke sini ya. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua memeriksa kembali tugas membuat cerita yang sudah dibuat siswa. Apabila ada yang kurang, orang tua bisa memberitahu untuk ditambahkan. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.